Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas 5 aplikasi pinjol yang sudah terkenal atau pinjol besar tapi masih belum punya DC lapangan sampai saat ini. Artinya ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjol ini, maka teman-teman tidak perlu khawatir akan ada DC yang datang ke rumah untuk menagih kalian. Nah, apa saja pinjol tersebut? Yuk kita akan bahas teman-teman. Pinjol pertama di sini adalah Uku. Ya, Uku ini merupakan salah satu pinjol yang besar juga, sudah terkenal dan sering banget pasti kalian melihat iklannya di YouTube ini. Dan pinjol ini merupakan aplikasi yang sampai saat ini belum memiliki DC lapangan. Jadi ya memang pinjol ini sudah terkenal, yang download banyak dan juga iklan di mana-mana tapi belum punya DC lapangan. Nah, sekarang yang kedua, pinjol yang kedua di sini adalah KTA Kilat. Siapa sih yang nggak tahu KTA Kilat? Ini merupakan salah satu pinjol besar, pinjol lama, dan juga termasuk salah satu sesepuh ya dalam tanda kutip pinjol yang ada di Play Store. Karena pinjol ini termasuk salah satu pinjol paling lama, paling awal-awal, dan pinjol ini sudah mencairkan banyak atau mempunyai banyak nasabah. Dan sampai sekarang yang galbay-galbay itu belum pernah satu kali pun didatengin DC dari pinjol KTA Kilat. Artinya pinjol ini masih belum ada DC lapangannya teman-teman. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga sudah pasti ada Kami. Ada Kami ini iklannya bahkan saya mau nonton video apapun itu nongol ada Kami teman-teman ya. Jadi kita bisa pastikan ada Kami ini adalah pinjol besar tapi juga pinjol legal. Jadi di sini yang akan kita bahas semuanya adalah pinjol legal ya. Nggak ada pinjol ilegal karena pinjol ilegal sudah pasti tidak punya DC lapangan. Nah, karena di sini kita membahas tentang ada Kami, maka ada Kami ini meskipun namanya sudah sangat terkenal, iklannya sudah sering kali kita tonton, namun pinjol ini tidak memiliki DC lapangan. Padahal tingkat galbainya juga sangat tinggi ya. Tapi kenapa kok pinjol ini tidak memiliki DC lapangan? Nah, ini akan saya jawab di akhir video teman-teman. Oke, sekarang pinjol selanjutnya yaitu Adapundi. Adapundi merupakan salah satu pinjol legal yang terkenal juga, yang sudah besar, yang nasabahnya pun juga sangat-sangat banyak dan sampai saat ini belum punya DC lapangan. Ya, terkait masalah itu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan kenapa pinjol-pinjol seperti ini tidak memiliki DC lapangan ya. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa mereka ini nggak punya duit. Enggak, mereka ini ada tapi harus ada beberapa pertimbangan lain. Oke? Selanjutnya adalah pinjam duit. Nah, ini pinjol legal tapi banyak pinjol ilegal yang namanya mirip-mirip seperti ini ya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin memalsukan namanya yang seakan-akan ini pinjol legal tapi ternyata itu pinjol ilegal. Nah, pinjam duit ini merupakan pinjol yang besar juga, namanya sudah terkenal juga, namun sampai saat ini belum punya DC lapangan. Artinya pinjol ini ketika kalian galbay atau telat bayar atau tidak bisa bayar, maka kalian tidak akan didatengin DC ke rumah kalian untuk menagih hutang kalian. Nah, kenapa sih dari kelima pinjol tersebut meskipun sudah terkenal ngiklan di mana-mana tapi kok nggak ngerekrut DC lapangan? Sebenarnya pasti banyak di antara kalian pasti berpikir ya, daripada uangnya itu dipakai buat ngiklan, kenapa ya mereka nggak pakai buat bayar DC untuk menagih ke nasabah-nasabah yang gagal bayar? Jadi gini, yang namanya sebuah perusahaan, apalagi perusahaan pendanaan seperti ini, itu ada yang namanya cash flow. Ada yang namanya istilahnya menjaga keuangan kas perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak pernah tahu, mungkin untuk iklan ada budget marketing tersendiri. Tapi untuk DC itu tentunya tidak ada budgetnya atau budgetnya itu sangat mahal teman-teman. Ingat ada aturan baru dari OJK, jadi total per sampai 3 tahun ke depan, atau sekarang ini sudah jalan 1 tahun ya, masih ada 2 tahun lagi. Pinjol-pinjol legal ini harus minimal mempunyai ekuitas 12,5 miliar uang yang ada di perusahaannya. Artinya, kalau mereka menghamburkan uang saat ini untuk biaya DC pinjol, nah takutnya mereka tidak akan bisa tuh mencapai 12,5 miliar. Ujung-ujungnya kalau mereka nggak tercapai, izinnya akan dicabut dan tidak bisa beroperasi. Nah, ini penting sekali untuk kita jadikan pertimbangan dan wawasan ya, bahwa semuanya itu kompleks, nggak cuman sesimpel yang kita bayangkan.
ya harusnya kan bisa nih rekrut orang buat bayar gaji DC, tapi kok nggak mereka lakukan. Nah, biasanya banyak orang yang mikir seperti itu, tapi mereka tidak berpikiran bahwa cash flow perusahaan tersebut sedang kacau kek, atau mungkin cash flow-nya sedang perputaran uang di situ termacet kek, atau apa kek, nggak ada uang kek, dan lain sebagainya. Itu kita tidak pernah tahu, atau mungkin ada strategi marketing yang lebih jitu yang harus mereka lakukan tanpa sepengetahuan kita. Ini mungkin merupakan informasi yang bisa bertahan lama karena kita tidak pernah bisa memastikan bahwa pinjol A, pinjol B, pinjol C selamanya akan tidak memiliki DC lapangan. Enggak. Tapi siapa tahu suatu saat nanti mungkin mereka dapat investor atau mungkin keputusan dari tim komisaris perusahaan atau CEO-nya untuk merekrut di lapangan, kan kita tidak pernah tahu teman-teman. Sekali lagi, bukan itu intinya, bukan itu permasalahannya kenapa kita harus tahu pinjol mana yang ada di lapangan atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana sih ketika misal ada DC, kita cara menghadapinya gimana, apa resikonya, dan dasar-dasar hukum yang menjerat DC pinjol itu apa aja, apa yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan, itu minimal harus kalian pahami, sehingga teman-teman tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh mereka. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.